Oke, sudah mulai direkam. Biasanya nanti hasil rekamannya itu saya edit sedikit atau saya fullkan, saya upload di YouTube kalau materi. Jadi bisa kalian lihat. Seperti itu. Saya share screen dulu ya. Kontrak kuliahnya. Semoga bisa dilihat, semoga bisa kelihatan maksudnya. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini kontrak kuliahnya. Jadi kontrak kalian boleh apa namanya? Memotong pembicaraan. Jadi misal kalian ada pertanyaan langsung tanya. Atau tanya di belakang terserah bebas. Dibuat santai saja. Saya tidak apa namanya? Tidak biasa mengajarkan ilmu berat dengan cara yang berat. Ya, ilmu fisika itu bukan ilmu ringan. Oke, ini kontrak perkuliahannya. Jadi di awal memang kita harus punya kesepakatan agar nanti tidak ada kesenjangan atau nanti saya apa namanya tidak adil dalam memberi nilai. Maka kita sepakat dulu peraturannya apa yang bisa kita sepakati seperti itu. Nah, karena tidak langsung kuliahnya, jadi saya tidak butuh ketua kelas. Jadi ketua kelas semua karena di grup semuanya bisa saya hubungi. Ini kontrak kuliahnya, mata kuliah fisika. Semester tahun pertama, Gasal, semester 1, 3 SKS. Dulu 4 SKS. Dipotong, didiskon, jadi 3 SKS. Tidak apa-apa. Materinya akhirnya saya padatkan sedikit. Kemudian manfaat, deskripsi mata kuliah tidak perlu saya jelaskan. Nanti saya upload di Elitak ini. Hari ini juga. Nanti saya upload di Elitak, silakan di-download. Seperti itu. Kemudian standar kompetensinya ini ada 8 jenis pemahaman yang harus kalian selesaikan. Seperti itu. Ada 8 jenis. Saya agak perbesar aja biar kelihatan. Nah ini. Ada pengantar fisika, ini hari ini kita lakukan, dan konsep dasar ilmu fisika. Kemudian kinematika gerak lurus, dinamika gerak lurus, usaha dan energi, momentum linier, dinamika gerak rotasi, fluida statis dan dinamis, kemudian osilasi sederhana. Seperti itu. Saya tidak mau kenalan satu-satu karena apa namanya? Kita kenalan sambil kuliah saja ya, karena di layar mukanya juga ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Namun saya percaya kalian masih punya motivasi belajar, makanya kalian apa namanya? Kuliah. Seperti itu. Jadi saya biasanya menilai mahasiswa itu lewat dari mimik wajah sama gerak tubuh. Nah, ini saya nggak bisa. Karena tidak bertatapan langsung, saya tidak tahu apa namanya. Saya tidak bisa lihat dari pandangannya itu apakah terpaksa masuk teknik mesin atau nggak ada pilihan lain, sudah hanya mesin saja atau memang suka dengan teknik mesin seperti itu. Punya cita-cita menjadi sarjana teknik mesin. Nah, materinya dari 8 ini saya pecah jadi 12 sub materi. Ini satu jadi satu saja, yang 2 untuk yang materi kinematika gerak lurus. Seperti ini. Kenapa saya pecah jadi sub 12? Karena kita kuliah itu 16 minggu. 16 minggu itu, kalau kita potong evaluasi 4 kali, maka sisanya 12. Sehingga materinya saya bagi jadi 12 pertemuan. 12 subbab materi. Pokok bahasanya nanti bisa dibaca. Nanti absennya 2 macam. Ya. Absen secara ngisi yang setelah ini, kemudian absen akses Elitaknya. Karena di minggu kedua nanti absennya lewat Elitak. Di minggu pertama saya hanya ngecek kalian masuk nggak di Elitak itu. Karena nanti bisa dicek kalian masuk atau tidak, beraktivitas atau tidak di kelas itu. Minimal ngunduh, mempelajari seperti itu. Biasanya saya pancing dengan soal, baru kalian ngunduh semua. Tapi kali ini enggak.
Saya percaya dulu lah. Materi pokoknya mekanika fluida osilasi sederhana, yang pernah sekolah SMP atau MTS pasti diajari beginian. Mekanika itu kelas 1 dan 2. Fluida ada di kelas 2, ada di awal kelas 3, kemudian osilasi sederhana itu di kelas 2, kelas 8. Kalau sekarang. Seperti itu. Jadi yang pernah SMP tidak akan asing dengan mata kuliah ini. Seperti itu. Saya tidak bicara SMA atau SMK saja. Yang SMP saja. Karena pasti pernah SMP semua. Bahannya Giancoli, Halide, Resnick, kemudian Paul Tipler, Serway. Saya biasanya pakai Giancoli. Saya bukunya Giancoli saja, satu saja. Sisanya hanya pakai untuk pembanding saja, karena Giancoli itu lebih ke teoritis, Halide itu lebih ke matematis. Nah, ini kita kalau fisika di sini saya tekankan lebih ke fisis yang mampu menerjemahkannya dalam matematik. Jadi bahasanya fisika itu adalah matematika. Jadi seandainya fisika itu adalah suatu negara yang jauh di sana, kita masuk ke negara itu, agar kita paham bahasa di negara tersebut, maka kita harus bisa matematika. Itu bahasanya fisika. Jadi yang tidak mencintai atau tidak suka dengan matematika, belajarlah untuk suka. Ini pembagian nilainya, ya, tugas 30%. Nah, ini tugas-tugas membaca materi kuliah sebelum mengikuti kuliah sesuai dengan modul handphone yang telah diberikan pada awal perkuliahan. Kemudian tugas tiap minggu. Nah, biasanya memang fisika itu tugasnya tiap minggu, ya. Karena tugas saya itu sebenarnya kalau kalian pernah baca buku Sidu, Sinar Dunia zaman saya dulu, experience is the best teacher, seperti itu. Guru itu adalah pengalaman itu adalah guru terbaik. Maka yang di sini saya bukan sebagai guru terbaik kalian, tapi tugas saya adalah mengantar kalian kepada guru terbaik kalian. Dengan tugas, seperti itu. Jadi ketika kalian dapat tugas, kalian dapat pengalaman. Sudah ketemu dengan guru terbaik kalian. Seperti itu. Nah, kriteria penilaiannya, ya, tugas 30%. Jadi kalau tugasnya 10, berarti masing-masing 3%. Begitu. Jadi saya jumlah, saya rata-rata 30%. Evaluasinya 4 kali. Evaluasi 1, evaluasi 2, evaluasi 3, dan evaluasi 4. Evaluasi 1 itu minggu ke-4, evaluasi 2 itu minggu ke-8, ETS. Kemudian evaluasi ketiga itu minggu ke-12, evaluasi terakhir itu IAS. 15%, 15% ini evaluasi 1 dan 2 ya. 1 dan begini aja. 1, 2. Nah, evaluasi 1 dan 2. Itu 15-15. Jadi jatahnya sama. Jadi porsinya UAS dengan evaluasi ulangan harian lah istilahnya kalau anak sekolah itu. Kalau anak kuliah istilahnya kuis atau evaluasi. Kalau saya lebih menggunakan bahasa evaluasi. 4 kali, masing-masing 15%. Presensi ini kehadiran, ya. Jadi kalian hadir itu saya nilai. Kehadiran itu kalau hadirnya 100%, maka dapat 10%. Dianggap hadir semua. Kalau kurang dari 100% dan lebih dari 75%, maka ini saya jadikan 5%. Seperti itu. Ini konsep penilaiannya, ringnya. Saya pakai batasan ini, ya. Ingat-ingat, saya pakai batasan itu. Ini saya warnai saja. Ini batas kuning aja. Nah, batas kuning. Kalau ke bawah sudah merah. Artinya ketika ujian, kalau nilai kalian, ketika evaluasi ya, kalau nilai kalian kurang dari 65, berarti gagal. Seperti itu. Nanti kita kalau ada waktu, kita buat remedi. Perbaikan. Seperti itu istilahnya. Jud, ini tata tertibnya, karena tata tertibnya itu kita online, maka ini kita buat online saja. Jadi mahasiswa wajib menggunakan pakaian sopan, rapi. Ya, kalau kuliah online, silahkan berpakaian minimal berkerah. Seperti itu. Kan hanya bajunya saja yang kelihatan. Bawahnya kan nggak kelihatan. Kalau bawahnya terserah kalian.
gitu ya. Yang penting berkerah, rapi. Kemudian mahasiswa tidak diperkenankan memakai sandal. Ini nggak perlu lah. Saya nggak tahu kalian pakai sandal apa enggak. Ya. Kemudian pada waktu perkuliahan semua handphone dinonaktifkan, artinya gangguan-gangguan yang tidak perlu sebaiknya. Nah ini kalau saya sarankannya, kalau ketika ada sesuatu tolong di silent, tolong di mic-nya dimatikan. Ya, tolong dimatikan seperti itu. Jadi maksudnya kalau di kelas handphonenya di silent, kalau di sini mic-nya dimatikan. Kalau mau bicara, kalau mau diskusi silakan nyalakan, selesai matikan lagi seperti itu. Jadi biar kondusif. Keterlambatan masuk kelas maksimal 15 menit. Nah, ini saya terserah lah kalian masuk di titik-titik terakhir boleh. Enggak apa-apa. Nah ini mahasiswa hadir minimal 75%. Jadi kalau 16 pertemuan, plus ujiannya kan 16 pertemuan, 75% itu dari 16 itu berarti 12. Berarti kalian boleh bolos tanpa kabar 4 kali. Tanpa kabar. Tidak ada ujian susulan, UTS dan UAS. Nah ini sebenarnya bukan tidak ada ujian susulan, dan kalau tatap muka tidak ada susulan, tapi kalau online, ketika kalian mengumpulkan pada batas waktu yang ditentukan telat, nah itu maksudnya di situ. Tidak ada susulan. Jadi kalau telat, misal sebelum jam 12 siang, jawaban sudah terupload, misal di situ. Atau belum diupload, nah, itu tidak ada susulan. Ikut remedi. Selanjutnya, evaluasi wajib dikembalikan mahasiswa pada mahasiswa 2 minggu. Jadi kalau kalian ujian, kemudian nilainya tidak saya infokan sampai 2 minggu, silakan protes, dipertanyakan. Ini hak kalian. Baru proses nilai dilayani paling lama, protes ya, nilai dilayani paling lama 1 minggu. Jadi kalau selama nilai sudah diberikan, kemudian 1 minggu kemudian tidak ada yang protes, ya sudah, berarti sudah terima nilai yang diberikan. Nah ini kuliahnya. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, evaluasi 1, ini evaluasi 2, evaluasi 3, evaluasi 4. Saya tidak akan umumkan lagi. Jadi kalau ini minggu pertama, minggu depan minggu kedua, minggu depannya lagi minggu ketiga, minggu 4-nya itu langsung saya berikan soal ujian. Seperti itu. Nah, ini apabila ada kesepakatan di luar itu. Kemudian saya tambahan, tidak tertulis ya, kuliahnya ini biasanya kalau saya, materi biasanya saya sampaikan secara langsung begini, atau saya buat video kemudian kalian cek di YouTube atau di Elitac, saya tanamkan videonya di Elitac, silakan kalian tonton di sana. Seperti itu. Video materi dan video soal terpisah. Jadi video materi ada, kemudian video pembahasan contoh-contoh soal saya pisahkan. Jadi terpisah. Jadi cerita materi dulu, nanti video berikutnya contoh-contoh soal mengenai materi yang sudah dijelaskan. Seperti itu. Itu kesepakatan kontrak kuliahnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Gimana? Ada pertanyaan? Permisi Pak, mau bertanya. Ya. Untuk mengisi tanda tangan yang ada di kontrak kuliah itu harus berupa PDF apa gimana Pak? Ini kalau kalian sepakat, nanti ada satu perwakilan, saya tulis namanya di sini, NPM-nya saya tulis di sini, nanti saya upload di Elitac. Seperti itu toh. Nah, silakan yang bersangkutan ketua kelasnya yang mewakili itu di print untuk halaman ini, kemudian ditandatangani, difoto atau di-scan pakai handphonenya, kirim ke saya, kirim di grup. Seperti itu. Artinya kalian sepakat diwakili oleh mahasiswa yang akan tanda tangan tadi. Jadi dia yang dapat tugas nyetak halaman ini saja,
halaman ini saja yang dicetak. Halaman terakhir, halaman 6 ini, kalau sepakat ya, cetak, kemudian ditandatangani, kapan kamu tanda tangan, setelah itu namanya sudah saya isikan di sini, kemudian tinggal tanda tangan aja, kemudian di-scan satu halaman ini, pakai handphonenya boleh, kirim lewat grup. Seperti itu. Itu bukti kalau kita sudah melakukan kesepakatan. Jadi ketika nanti di belakang saya melanggar kesepakatan itu, kalian protes saja, tidak apa-apa. Seperti itu. Nah ini sebenarnya harusnya kalian pertanyakan. Kalau mahasiswa wajib hadir minimal 75%, bagaimana dengan dosennya? Boleh nggak tidak hadir 75%? Begitu. Kalau saya jadi kalian. Kalau saya pasti hadir terus lah. Nah ini ya apa caranya? Ini kan tanggung jawab saya. Gitu. Ya, gimana? Kalau sudah sepakat, silahkan siapa yang mewakili. Siapa? Terima kasih Pak. Nanti dirundingkan lagi. Oke. Nanti berarti ini saya upload dulu. Silakan kalian Karena begini, kenapa saya harus upload di Elitak? Padahal dikirim di WA selesai urusan seperti itu. Nah ini masalahnya. Ternyata pihak biro akademik itu memonitoring aktivitas kuliah itu lewat Elitak. Seperti itu. Makanya saya minta kalian untuk minggu pertama karena saya tidak mengabsen lewat Elitak, cukup kalian buka, unduh materi, selesai. Seperti itu. Jadi aktivitasnya kalian terekam di sana. Kalau saya tidak masalah sebenarnya kalau kalian nggak ke Elitak, ini kita punya rekamannya. Selesai urusan. Kita punya bukti sebenarnya. Oke. Ya, kalau tidak ada ini saya stop share screen-nya. Sepertinya sepakat semua. Kemudian absennya. Ya, tadi banyak yang bertanya ke WA. Banyak. Beberapa. Ada yang katanya ini tiba-tiba keluar sendiri Zoom-nya. Berarti jaringan internetnya. Dicek jaringan internetnya. Seperti itu. Posisi wilayahnya di mana. Untuk absennya, kalian silakan absen di sini. Saya kirimkan linknya di grup chatnya ini ya. Saya tidak kirim di grup WA. Di grup chatnya saja. Everyone. Ini silakan kalian buka di situ. Linknya sudah ada. Kalian masukkan namanya, NPM-nya, kalian mata kuliah apa, kelas apa, tanda tangan. Selesai. Absen ini setengah jam setelah kelas berakhir, bukan setengah jam sih, 10 menit setelah kelas berakhir nanti saya unduh di isiannya itu. Jadi yang sudah ngisi pasti hadir, yang tiba-tiba pakai link itu ngisi, di situ ada jamnya. Saya tahu ngisinya jam berapa sampai jam berapa. Jadi kan kalian sebenarnya kan ngisi nanti malam nggak apa-apa sebenarnya. Karena linknya masih nyala. Seperti itu. Ya. Nah, sambil silahkan diisi. Boleh. Ini siapa yang tanya ini? Sekarang Pak, boleh. Mau tanya Pak. Kalau seandainya Elitaknya error, gimana Pak? Tidak apa-apa. Kan begini, Elitaknya error, saya masih buat 2 cadangan. Yang pertama, absen kalian di sini. Di situ jelas kalian ngisi, bahkan kalian tanda tangan di situ. Yang kedua, acara Zoom ini kita rekam. Jadi seandainya ada sesuatu yang mengatakan kalau tidak kuliah, sebutkan dulu bukti Anda mengatakan kami tidak kuliah, apa seperti itu. Jadi aman. Bagi saya sih aman-aman saja. Tenang aja lah. Apa-apa, aturan UNTAD itu saya yang pegang. Terus ini Pak, kan seandainya kalau izin ikut 75%-nya itu Pak? Ikut. Artinya kan kalian boleh tidak hadir 4 kali. 4 kali berarti kalau 12 kali hadir, kalian itu sudah terpenuhi 75%. Kalau di bawah 75%, kalau ikut aturan itu tidak lulus kuliahnya. Ya, ikut tahun depan. Seperti itu.
Iya Pak, makasih. Oke, kalau tidak ada, ini saya lanjutkan materinya. Saya share screen untuk materi pertama. Minggu ini tidak ada tugas, tidak saya beri tugas. Coba mana ya? Saya share screen-nya pakai ini aja, pakai Note, Windows Note-nya. Nah, oke. Nah, ini karena pengantar saja ya, perkenalan lah ya. Tapi istilahnya perkenalan yang saya gunakan itu bukan perkenalan antara kita, bukan antara dosen dan mahasiswa. Perkenalan apa yang akan kita pelajari dalam 16 minggu ke depan. Begini. Ini saya sudah buat model tangga. Ya. Jadi kita masih minggu pertama menginjak di tangga pertama. Kita sampai goal di sini. Nah, pengantar fisika itu untuk minggu pertama. 01 ini pengantar fisika, tulisannya agak kecil. Saya nggak tahu kelihatan apa enggak di kalian. Materinya nanti saya upload di Erita. Pengantar itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 tepatnya, ada 4 materi yang perlu saya sampaikan. Kemudian ada materi pengayaan dimensi. Ini digunakan, tidak digunakan sama saja sebenarnya. Nah, pengantar fisika itu adalah definisi fisika dan hubungannya dengan bidang ilmu lainnya. Seperti itu. Jadi fisika adalah ilmu yang mempelajari fenomena yang terjadi pada alam semesta, baik secara makro ataupun mikro. Itu fisika. Jadi fisika itu kalau dalam istilahnya sains, ratunya. Jadi queen of science itu adalah fisika. Apapun yang kalian pelajari, ilmu apapun yang akan kalian pelajari, pasti ada fisikanya. Coba aja, ilmu agama saja itu ada fisikanya. Metafisika namanya. Seperti itu. Ilmu psikologi itu ada fisikanya. Jadi ketika mimik wajah, itu larinya ke fisika, ke biofisika namanya. Seperti itu. Jadi fisika itu queen of science. Sekarang teknik mesin. Teknik mesin tidak ada kalau tidak ada fisika. Gelar teknik mesin itu adalah mechanical engineering. Ya. Mechanical engineering. Sarjana teknik mesin, mechanical engineering. Mekanikanya sendiri diambil dari fisika. Jadi fisika itu induk dari semua bidang ilmu pengetahuan. Maka kalian harus paham, harus kalian pahami pondasinya. Ini pondasinya. Kalau pondasinya lemah, maka roboh bangunannya, retak-retak dindingnya, seperti itu. Nah, fisika itu gandengannya adalah matematika. Jadi nanti ada matematikanya, pasti ada hitung-hitungannya. Model, teori, dan hukum dalam fisika. Jadi ada istilah model dalam fisika. Itu model itu adalah menggambarkan sesuatu sistem di mana cerita kita jadikan sistem matematis. Itu kita modelkan seperti itu. Kita grafikkan sumbu X, sumbu Y seperti itu. Jadi itu seperti itu. Kita modelkan. Kemudian teori. Teori itu pernyataan yang lebih luas, detail, dan dapat dinyatakan kuantitasnya secara presisi, namun masih bersifat prediksi. Jadi tidak real, tidak benar, tidak nyata, tapi juga tidak salah. Itu teori. Jadi kayak yang kita berasal dari monyet itu teorinya siapa? Teorinya siapa? Saya lupa itu. Darwin. Darwin, Pak. Darwin. Ya benar, teori Darwin. Nah, karena teori Darwin itu sampai sekarang belum terbukti, maka namanya tetap teori. Seandainya benar adanya kalau kita berasal dari makhluk yang namanya monyet itu, maka namanya hukum Darwin jadinya, bukan teori Darwin. Ya, bisa dipahami ya. Jadi teori itu maksudnya begitu. Jadi teori itu belum benar, tapi juga tidak salah, ngambang, gantung istilahnya. Kemudian hukum. Kalau hukum, pernyataan teori, ya, pernyataan tentang bagaimana perilaku alam atau suatu sistem, biasanya pernyataannya berupa suatu hubungan fisik atau persamaan matematis. Nah, ini sudah dibuktikan kemudian
dirumuskan. Kayak hukum Newton, seperti itu. Itu kan sudah ada buktinya kalau benda yang didorong, maka dia akan bergerak tambah cepat. Rumusnya sigma F sama dengan M kali A atau M sama dengan sigma F per A. Itu hukum Newton. Sudah terbukti. Prinsip ini lebih luas lagi dari hukum. Jadi kalau hukum itu hanya satu kasus saja. Kalau prinsip itu kasus secara keseluruhan. Seperti itu. Jadi kayak prinsip Archimedes. Jadi hubungan dengan cairan-cairan yang berhubungan dengan tekanan, maka dia Archimedes. Tapi kalau hukum itu kan masih terpecah lagi. Jadi kayak prinsip Newton berarti hukum 1, hukum 2, hukum 3 seperti itu. Itu istilah-istilah yang perlu kalian pahami nanti ketika saya bercerita teori, hukum dan prinsip, kalian sudah tidak ngambang lagi apa sih teori, apa sih hukum, seperti itu. Nah, kemudian ini pengantar fisikanya. Setelah itu pengantar matematikanya. Nah, ini notasi sains ya. Notasi sains itu, ini bisa ditulis nggak? Oh, bisa. Bentar. Hapus dulu. Oke, mana persen? Nah, ini. Notasi sains itu, ya. Notasi sains itu jadi kayak misal 2 kali 10 pangkat 2. Itu notasi sains namanya. Jadi kayak begini nih. Ini notasi sains. Ini saya baru pertama pakai bolpen begini. Ini ruwet jadinya. Males aja ini. Nah ini. Ya. Kemudian aljabar eksponensial itu seperti halnya E kuadrat, seperti itu. Itu eksponensial namanya. Akar E itu eksponensial. Kemudian faktorisasi ya. Faktorisasi jadi misal ada E kuadrat min 6X plus 5 misal. Itu kan kalian kita faktorkan X min 5 ini X min 1 seperti itu. Di matematika diajari. Itu pemfaktoran. Persamaan kuadrat. Ini persamaan kuadrat. Ini persamaan kuadrat. Kemudian persamaan linear satu variabel, dua variabel. Ini konsepnya kalau linear satu variabel, dua variabel itu jadi kayak 2x ditambah 3y sama dengan 5. Kemudian x min y sama dengan 1 seperti itu. Jadi ini x-nya berapa, y-nya berapa seperti itu. Itu linear. Kemudian logaritma. Logaritma saya rasa tahu semua ya. Logaritma itu kan begini toh. Mana ini? Hilang kursornya sudah. Kemudian geometri. Geometri itu pergeseran ya. Pergeseran. Kemudian trigonometri. Saya tahu kalian sudah tahu, diperkenalkan lah mengenai trigonometri. Sin cos tan. Diferensial turunan ya. Ini operator aja. Operator itu kayak metrik. Integral propagasi ketidakpastian. Itu yang perlu kalian pahami untuk belajar fisika. Jadi kalau sudah bisa yang ini semua, bisa ini semua, maka kalian siap untuk menerima ilmu fisika. Seperti itu. Kalau tidak, silakan belajar ke dosen matematikanya, Pak Edi kalau nggak salah. Untung tidak dengan saya. Oke, kita masuk ke materi pokoknya, itu adalah besaran dan satuan. Ini sudah terkenal, semua pernah ketemu ini, SMP kelas 7 atau kelas 1, kemudian SMA atau SMK semester 1, awal-awal masuk, pasti ya jadi beginian. Besaran dan satuan, besaran pokok, besaran sifat atau watak dari alam yang terukur. Jadi apapun yang terukur itu besaran. Begitu. Ada 7. Panjang, waktu, massa, arus, temperatur, jumlah zat, intensitas cahaya. Itu. Nah, ada 2 sebenarnya. Ada yang kalau dalam 3 dimensi itu ada sudut alfa dan beta. Ada 9 sebenarnya pokok, besaran pokok itu. Jadi ini silakan diingat. Ini satuannya. Ya.
Kemudian ada besaran dan satuan, ini besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya terdiri dari 2 atau lebih besaran pokok. Jadi 2 atau lebih dari besaran pokok. Kemudian sistem satuan itu ukuran dari besaran, patokan. Ada 3. Ya. Ada 3 besaran yang perlu kalian pahami. Kalian harus paham benar teknik mesin. Sistem MKS ini biasanya digunakan dalam perkuliahan. Jadi kayak fisika, mata kuliah dasar, pakai sistem MKS. Meter kilo sekon. Atau sistem SI biasanya. SI. Satuan Internasional. Kemudian sistem CGS. Ini biasanya dalam ilmu kimia. CGS ini dipakai dalam ilmu kimia. Kemudian terakhir sistem British Engineer. Nah, ini untuk kalian. Calon engineer. Pakai satuan sistem British Engineer. Namun kita pakai yang apa namanya? Yang ini. Yang nomor 1 saja. Yang paling mudah. Nanti biar semester 3-nya kalian diajari yang nomor 3. Sama dosen mata kuliah termodinamika. Selanjutnya konversi satuan ya, ini penting ini. Ini biasanya saya beri soal. Ya, namun soalnya saya gabung dengan tugas minggu kedua saja. Ya, jadi 1 meter itu berapa sentimeter, berapa foot, berapa inci, seperti itu. Ini panjang, ya. Ini massa. Kemudian ini waktu. Ini speed, kelajuan, kecepatan. Ini gaya. Kemudian ini energi. Terakhir itu tekanan, kalau nggak salah. Tekanan, seperti itu. Nah, ini untuk minggu depan. Minggu depan. Mana ini? Nah, minggu depan. Jadi gerak pada 1 dimensi itu minggu depan. Jadi inti dari bahasan pertemuan pertama ini itu adalah kesepakatan kita, kemudian diperkenalkanlah fisika secara umum dan apa saja yang dibutuhkan dalam menerima ilmu fisika dan besaran satuannya ini. Nanti tugasnya mengenai konversi satuan. Saya gabung dengan tugas di pertemuan kedua, gerak pada 1 dimensi. Ya, gerak pada 1 dimensi itu bisa kalian lihat bocorannya di sini, di apa namanya, di sini. Ini ya pertemuan kedua ini ya. Jadi dia titik acuan perpindahan kecepatan, percepatan, gerak, percepatan konstan, gerak jatuh bebas. Ini istilahnya kalau dalam ilmu atau sekolah SMP itu namanya GLB, GLBB. Kita belajar itu nanti minggu depan. Hanya minggu depan itu nanti kasusnya apakah saya rekaman kemudian saya kirim videonya ke kalian atau bagaimana nanti teknisnya saya susulkan infonya. Yang jelas nanti kuliahnya 2 macam, bisa kuliah langsung seperti ini atau saya beri videonya kemudian kita bahas isi videonya itu melalui Elita grup WA atau kalau memang harus pakai Zoom, pakai Zoom. Seperti itu. Satu lagi info ya mengenai aktivitas kuliahnya. Saya ingatkan lagi di Untak saya diamanai sebagai unit tertentu di mana aktivitasnya agak padat, ya. Jadi kalau ada kelas-kelas kosong dan yang lainnya mohon dimaklumi. Seperti itu. Pasti saya kabari. Kalau tidak salah ada yang sudah saya geser minggu ini. Kelas fisika kelas B, anaknya ada 1 mahasiswa kelas B di sini. Itu seharusnya kuliahnya besok itu saya geser jam 2 nanti. Gara-garanya saya ada acara yang tidak bisa saya tinggalkan besok. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan mengenai materinya? Sederhana, tidak banyak, tidak berat, saya rasa. Hanya kita tidak bisa berbicara
ramai-ramai, jadi kayak nyeletuk sana, nyeletuk sini. Tidak bisa, karena audionya hanya satu, kita harus gantian. Makanya suasananya itu kita buat santai, sebisa mungkin santai, seperti itu. Ya, perlu perkenalan nggak? Nggak usah ya? Saya rasa nggak perlu lah perkenalan. Ini saya, saya lihat satu-satu, laki-laki semua kayaknya. Ya. Laki-laki semua ya? Iya Pak, laki-laki semua. Iya Pak. Jadi satu angkatan kalian laki-laki semua? Iya. Ya. Iya, Pak. Iya Pak. Nanti kalau kalian mau lihat wajah kalian di YouTube, nanti bisa dicek. Ya. Ini saya unduh pembicaraan kita yang seperti ini, saya upload di YouTube. Jadi maksudnya begini, ketika kalian, apa sih yang diajar? YouTube-nya apa Pak? YouTube channel. Kenapa? Nama YouTube-nya apa Pak? Nama YouTube-nya itu Mas D. Mas Tuki. Seperti itu. Jadi materi yang semester lalu ada di sana, tapi itu masih agak belum fleksibel karena saya tidak pakai Zoom. Saya rekaman aja di situ. Jadi nanti kalian bolehlah melihat-lihat. Saya tidak cari uang di situ karena nggak mungkin. Ya. Kalau jadi YouTuber pakai materi kuliah itu nggak laku. Ya. Kalau mau jadi YouTuber konten yang lain aja lah. Jangan di materi. Itu tujuannya untuk membantu kalian. Jadi ketika kalian nganggur-nganggur, ya nonton 30 menit lama loh, tapi 30 menit. Dipercepat begitu. Kalau mau Konten keren Pak. materinya seperti itu. Kenapa? Konten keren Pak. Banyak yang lihat. Ya enggak konten keren seperti itu. Konten keren itu yang bahas game, biasanya begitu. Saya ngikuti kok. Apa anime gitu banyak lakunya. Apalagi yang konten yang pemersatu bangsa istilahnya itu laris itu. Gitu. Kalian itu tidak Pak, perlu favorit Pak. Favorit Pak. Kalian tidak perlu kaku, usia kita tidak begitu jauh. Saya baru lulus tahun 2015, berarti masih 5 tahun lalu. Ya. Lulus S2 maksudnya ya. Seperti itu. Jadi kita buat santai aja, tapi tetap dalam batas kesopanan. Kalau tidak ada pertanyaan, ya sebenarnya saya inginlah tatap muka sesekali, tapi nggak boleh nggak seperti itu. Pak, Ya. permisi saya mau tanya. Ya, Rahmat ya. Kalau iya saya tanya, kurikulum yang dipakai buat tahun ajaran kita ini kurikulum tahun 2018 atau yang baru, Pak? Kurikulum baru tahun 2020 kalau nggak salah. Hanya kurikulumnya itu sebenarnya akan dibahas lagi, tapi masih tahun depan kan. Oh, Jadi iya. kalau kalian kena matrikulasi itu apa ya namanya? Matrikulasi itu kayak penyetaraan. Jadi tidak masalah, ikuti saja apa yang ada. Kurikulumnya memang masih apa namanya? Istilahnya labil lah. Labil itu sebenarnya bukan untaknya atau bukan teknik mesinnya, negaranya yang labil. Begitu. Ya. Aturannya itu berubah-ubah sehingga kita harus menyesuaikan aturan yang dibuat oleh pihak pemerintah. Seperti itu. Jadi ketika berubah-ubah, korbannya pemerintah itu adalah kita, selaku universitas, korbannya universitas itu adalah mahasiswa. Begitu. Kalau ada perubahan-perubahan seperti itu. Makanya kurikulum itu jarang di-share karena sewaktu-waktu bisa berubah. Namun perubahannya tidak sangat signifikan. Seperti itu. Malah menguntungkan kebanyakan. Menguntungkan mahasiswa. Karena kita juga tidak mau meribetkan mahasiswa. Target kita itu kalian paham, lulus dengan bangganya dan kita bisa banggakan lulusan kita. Seperti itu. Jadi kalau ketika misal ya saya ketemu teman dosen lain lah di jurusan lain. Ketika bagaimana mahasiswa barumu? Nah, itu saya bisa sombongkan, rajin, pinter, masuk semua pakai Zoom seperti itu. Kalau mau lihat di YouTube ada wajahnya satu-satu di sana. Bisa ya? Ya begitu. Semoga kalian bertahan lah sampai lulus. Sudah absen? Sudah semua? Ini sudah menjelang 1 jam. Sudah Pak. Kalau lama-lama saya sungkan ngupload di Sudah Pak.
Tidak ditonton soalnya. Kalau 1 jam banyak, 1 jam lebih. Ya, ini saya geser-geser aja biar kelihatan. Jadi ini mahasiswa baru mesin. Ya, masa depannya teknik mesin. Pak, izin mau bertanya. Ya. Saya dari kelas B, ini absennya ikut kelas A apa ikut kelas B, Pak? Absennya ikut kelas A, kelas B itu gimana? Sudah buka absen belum? Belum, Mak. Saya kan dari kelas B, Pak. Nah, iya, Tadi makanya WA. dibuka dulu. Dibuka itu tidak langsung linknya absen kelas A, kelas B. Kamu tinggal ngisi mata kuliahnya apa, kelasnya apa. Yang pernah ngisi harusnya tahu sudah. Ya. Kalau belum pernah buka sudah bertanya, saya ngomong harus bicara bagaimana? Buka dulu. Oh, ternyata bisa saya absen di sini seperti itu. Apa? Boleh. Berarti kamu ikut waktunya absen kelas A seperti itu. Namun kamu tetap ngisi sebagai kelas B. Di situ ada kelasnya. Kamu pilih kelas B, jangan pilih kelas A. Ya, saya dipahami siapa namanya? Ya, Pak, makasih. Oh ya, Vicky ya. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi? Ada? Tidak ada? Saya rasa sudah jelas ya. Bisa saya akhiri ya. Oke, ada jawaban berarti iya. Kalau perempuan itu kalau ditanya diam, berarti iya katanya. Ya. Nah, ini ada yang mau masuk ini, Muhammad Fajar Eko Ardiansa ini. Masukkan dulu lah, nanti kita keluarkan. Begitu. Titik terakhir keluar masuk. Kasihan, Pak. Tidak apa-apa ya, nanti diinfokan. Nanti ini jam 1. Jadi jam berapa ini sekarang? Jam 12.45, berarti jam 12.55 itu saya rekap yang sudah ngisi absen. Jadi yang ngisi absen lebih dari jam 12.55, berarti dia tidak hadir. Pura-pura hadir saja. Gitu. Ya, karena petunjuknya sebelum 12.55 namanya sudah masuk dalam absen. Jadi kalian sebenarnya boleh-boleh saja tidak ikut. 10 menit terakhir tanya ke temannya, gimana absennya jam berapa batas terakhirnya? Boleh. Itu kan kelemahan absen saja. Kalian boleh ngakali seperti itu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih. Semoga pertemuan pertama ini bisa memberi semangat kalian untuk mengikuti perkuliahan sampai 16 minggu ke depan dan mendapatkan nilai lulus dan bisa saya banggakan ke dosen-dosen yang lain. Seperti itu. Jadi ketika bagaimana mahasiswamu? Nilainya bagus-bagus, silakan ditanya satu-satu. Misal ini ada Tegar, misal ini namanya Tegar ini. Ya. Misal, kamu pilih saja mahasiswa saya 1, tanya fisika, bisa semua. Nah, saya pengen ngomong seperti itu ketika nanti selesai kuliah ini, gitu ya. Jadi silahkan boleh pilih, sembarang pilih. Jadi, sudah pilih tanding mahasiswa saya itu kalau dalam fisika, monggo dipilih saja seperti itu. Saya harap seperti itu. Minimal tahu, walaupun nggak bisa, ya nggak bisa fisika tapi tahu kalau fisika itu ada, gitu, ya boleh, nggak apa-apa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.